Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Herlina dalam pembelajaran kimia kelas 11 dalam materi titrasi asam basa. Ya, alhamdulillah sekali ya anak-anakku sekalian, kita telah menginjak topik terakhir dari asam basa ini, yaitu pada topik titrasi asam basa. Nah, semoga anak-anakku sekalian tetap semangat mempelajari titrasi asam basa selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengingat lagi materi pada bab sebelumnya, yaitu tentang reaksi penetralan. Nah, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang reaksi penetralan itu? Yap, reaksi penetralan adalah reaksi yang terjadi antara senyawa asam dan basa, sehingga menghasilkan produk berupa garam dan air. Sebagai contoh, senyawa asam HCl direaksikan dengan senyawa basa yaitu natrium hidroksida, di mana ion H+ dan ion OH- bergabung membentuk air, dan sisa ion lainnya akan membentuk garam yaitu NaCl. Nah, prinsip reaksi penetralan ini digunakan pada materi titrasi asam basa, di mana nanti kita akan mereaksikan suatu larutan asam dengan larutan basa ataupun sebaliknya basa dengan asam. Titrasi adalah metode perhitungan suatu kadar dengan meneteskan titran hingga volume tertentu. Metode titrasi ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita loh, seperti penentuan kadar obat pada bidang farmasi, penentuan kadar vitamin C dalam jus buah, penentuan kadar asam basa pada industri makanan. Hal tersebut menjadi fokus pengawasan yang ketat loh. Jika kadar asam atau basa melebihi standar, maka akan membahayakan konsumen. Yang keempat, penentuan kadar asam basa pada industri kosmetik. Wow, ternyata dalam kosmetik perlu juga penentuan kadar asam dan basa. Sebab jika kadar asam basanya tidak dikontrol, maka kulit bisa mengalami alergi hingga lebih parah lagi. Terus, manfaat titrasi asam basa sendiri bisa pengolahan air bersih, menetralkan pH tanah, serta penentuan kadar batu bara, dan masih banyak lagi manfaat dari titrasi asam basa. Kalau kita lihat, hampir semua bidang kehidupan itu memerlukan ilmu kimia ya nak. Jadi sangat besar peluang bagi anak-anakku sekalian ke depannya, pekerjaan di segala bidang itu memerlukan kimia. Berdasarkan jenis proses reaksinya yang terlibat, maka titrasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi kompleksometri, dan titrasi pengendapan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu metode perhitungan kadar asam atau basa dengan cara menitrasi menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan nantinya saat kita melakukan titrasi yaitu pertama, buret, kedua, statif dan klem buret, 3, labu Erlenmeyer. Nah, kemudian alat-alat tersebut kita rangkai hingga menjadi seperti ini. Coba kita perhatikan rangkaian alat titrasi berikut ini. Pada metode titrasi itu terdapat 2 jenis larutan yang disebut sebagai titran dan titrat. Titran adalah larutan standar yang kita ketahui konsentrasinya dan kita tempatkan dia di dalam buret. Sedangkan titrat yaitu larutan yang belum diketahui konsentrasinya dan diletakkan pada labu Erlenmeyer. Nah, berdasarkan jenis larutan titrannya, maka metode titrasi asam basa ini juga dikenal dengan istilah titrasi asidimetri. Disebut sebagai titrasi asidimetri jika titrannya berupa larutan asam. Dan dia dapat disebut sebagai titrasi alkalimetri jika titrannya berupa larutan basa.
Jadi yang cukup jadi perhatian kita adalah jenis titrannya, apakah dia asam ataupun basa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana sih proses titrasi ini berlangsung. Jadi sebagai contoh, kita ingin mengetahui kadar cuka makan yang ada di pasaran. Dan seperti kita tahu bahwa cuka termasuk larutan asam dengan rumus molekul CH3COOH. Maka larutan cuka tadi kita taruh ke dalam labu Erlenmeyer karena kita ingin mengetahui konsentrasinya. Setelah itu kita tambahkan beberapa tetes indikator penoktalin. Oleh karena titratnya berupa asam, maka larutan titrannya adalah larutan basa, yaitu kita pakai NaOH. Selanjutnya, proses titrasi siap dilaksanakan, yaitu dengan meneteskan titran secara perlahan-lahan hingga mencapai titik ekivalen. Secara mikroskopik, kita dapat melihat bahwa larutan CH3COOH terdapat ion CH3CO- dan H+. Pada saat penambahan larutan NaOH, ion H+ akan dinetralkan dengan ion OH- yang berasal dari NaOH. Jika penambahan NaOH dilakukan secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan ion H+ semakin berkurang hingga tercapai suatu kondisi di mana jumlah ion H+ sama dengan jumlah ion OH-, dan kondisi seperti ini disebut dengan titik ekivalen. Ketika titik ekivalen sudah terjadi dan terdapat kelebihan titran NaOH sedikit saja, maka di dalam larutan terdapat ion OH- yang lebih banyak dan selanjutnya akan bereaksi dengan indikator sehingga mengakibatkan perubahan warna larutan. Dengan adanya perubahan warna tersebut, maka menandakan proses titrasi harus dihentikan, dan keadaan ini kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekivalen agar ketepatan hasil titrasi diperoleh dengan baik. Nah, oleh karena itu pemilihan indikator harus tepat, yaitu yang mendekati dengan pH saat titik ekivalen terjadi. Berikut daftar beberapa indikator asam basa yang sering digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang stoikiometri atau perhitungan kimianya. Secara stoikiometri, titik ekivalen itu dapat ditulis dalam persamaan jumlah mol ekivalen asam sama dengan jumlah mol ekivalen basa, yang dapat kita jabarkan menjadi rumus seperti berikut ini. Volume asam dikali molaritas asam dikalikan dengan valensi asam, kita sama dengankan dengan volume basa dikali molaritas basa dan dikali valensi basa. Valensi asam adalah jumlah ion H+, sedangkan valensi basa adalah jumlah ion OH-. Setelah kita mengetahui rumus titrasi asam basa, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik atau kurva titrasi asam basa. Kurva titrasi adalah grafik yang menyatakan perubahan pH titrat ketika ditetesi dengan titran. Kurva titrasi asam basa dapat kita bedakan menjadi 4 jenis, yaitu titrasi asam kuat basa kuat, yang kedua titrasi basa kuat oleh asam kuat, yang ketiga titrasi asam lemah dan basa kuat, dan yang keempat titrasi basa lemah oleh asam kuat. Baik, titrasi asam kuat basa kuat berarti asam kuat, misalkan saja kita contohkan di sini adalah asam klorida yaitu HCl, akan
akan dititrasi dengan larutan basa kuat yaitu NaOH, sehingga terlihat perubahan pH HCl saat awal ketika belum ditetesi NaOH hingga saat penambahan NaOH terjadi. Nah, pada kurva titrasi dapat kita amati terdapat daerah yang memiliki perubahan yang sangat tajam, yaitu terjadi di sekitar pH 4 hingga pH 10, di mana rentang tersebut terdapat titik ekuivalen